Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saptia Herianti dengan nomor PP 1610532020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya tulis sebelumnya dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan PSAK 24 yang telah direvisi pada tahun 2013 pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun buku 2013. Penulisan makalah saya ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Iswandi dengan judul serupa, namun dengan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Bisnis 27. Penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja merupakan konsekuensi dari keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana keluarnya undang-undang ini mengakibatkan perusahaan akan dibebani dengan pembayaran imbalan kerja yang tinggi, terutama untuk perusahaan dengan karyawan ribuan orang. Pembayaran imbalan kerja yang tinggi ini mengakibatkan cash flow perusahaan terganggu karena perusahaan harus menyediakan sejumlah dana untuk pembayaran imbalan kerja yang tinggi tadi. PSAK 24 diterapkan untuk seluruh akuntansi imbalan kerja kecuali yang diatur dalam PSAK 53 dan PSAK 18. Imbalan kerja yang dimaksud tersebut ada 4. Yang pertama itu imbalan kerja jangka pendek, yang kedua imbalan purna kerja, yang ketiga imbalan kerja jangka panjang, dan yang keempat pesangon. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan sebelum 12 bulan setelah periode pelaporan. Imbalan kerja ini berupa upah, gaji, iuran sosial, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus, ataupun imbalan moneter seperti fasilitas rumah, pelayanan kesehatan, barang atau jasa yang diberikan kepada pekerja. Sementara imbalan pasca kerja itu bisa berupa imbalan purna karya untuk pensiunan, pembayaran lamsam pada saat purna karya, ataupun imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwasraya dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. Imbalan kerja jangka panjang adalah imbalan kerja yang masih terutang dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Bisa berupa cuti berbayar jangka panjang, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa lain, dan imbalan karena cacat permanen. Sementara pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan oleh entitas kepada karyawan ketika karyawan tersebut masa kerjanya telah selesai ataupun karyawan tersebut mendapat pemutusan kerja. Imbalan kerja didefinisikan sebagai seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran jasa yang dibolehkan oleh pekerja untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja terdapat ke dalam 4 cakupan, yakni imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Imbalan jangka pendek adalah imbalan kerja yang diestimasikan akan diselesaikan dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang diberikan setelah pekerja menunaikan kewajibannya sesuai kontrak kerja dan menjadi utang bagi entitas. Imbalan kerja jangka panjang adalah imbalan kerja yang terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Imbalan kerja jangka panjang adalah imbalan kerja selain yang tertuang dalam imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan oleh entitas kepada karyawan ketika masa kerja karyawan telah selesai atau apabila karyawan mendapat pemutusan kontrak kerja. Dana yang diterima oleh karyawan tersebut merupakan penghargaan yang diterimanya
atas baktinya terhadap entitas maupun perusahaan sebagai kompensasi atas hak karyawan tersebut. Dampak penerapan PSAK 24 ini saya mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Iswandi Ishak mengenai pengaruh penerapan PSAK 24 pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Bisnis 27 dengan sampel perusahaannya ada 18 perusahaan dan laporan keuangannya tahun bukunya adalah 2013. Di sini Jimmy menilai dua aspek. Yang pertama itu dari aspek pengakuan dan yang kedua dari aspek pengukuran. Bila dilihat dari aspek pengakuan, terdapat 6 perusahaan yang mengalami peningkatan dalam kerugian penghasilan komprehensif dan 11 perusahaan mengalami peningkatan keuntungan penghasilan komprehensif lain. Jika dilihat dari aspek pengukuran, terdapat 12 perusahaan yang mengalami penurunan laba perusahaan, 6 perusahaan mengalami peningkatan laba, dan 8 perusahaan mengalami penurunan beban operasional, dan 8 perusahaan sisanya mengalami peningkatan beban operasional. Peningkatan dan penurunan laba ataupun beban operasional pada masing-masing perusahaan yang diteliti tadi merupakan pengaruh dari pengimplementasian PSAK 24 yang telah direvisi pada tahun 2013, di mana sebelumnya menggunakan pendekatan koridor pada pembebanan keuntungan dan kerugian aktuarialnya secara langsung terhadap penghasilan komprehensif lain. Bila dilihat lebih jauh, dampak penerapan PSAK 24 ini ada 5. Yang pertama adalah peningkatan dan penurunan kerugian penghasilan komprehensif lain yang mempengaruhi ekuitas perusahaan. Yang kedua adalah perhitungan laba sebelum pajak dan beban operasional. Yang ketiga di bagian pengakuan keuntungan dan kerugian. Yang keempat di bagian perhitungan bunga dan hasil dari aset dari yang diharapkan dari program. Dan terakhir, penerapan PSAK 24 ini memunculkan akun-akun yang belum diakui dan memunculkan jurnal yang berkaitan dengan pengakuan tersebut. Peningkatan dan penurunan kerugian penghasilan komprehensif lain yang mempengaruhi ekuitas perusahaan terlihat dari peningkatan kerugian penghasilan komprehensif lain yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan kepentingan non-pengendali. Hal ini dikarenakan pada situasi normal, peningkatan keuntungan menyebabkan laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemegang saham dan kepentingan non-pengendali juga meningkat. Hal ini dikarenakan penghasilan komprehensif lain mempengaruhi laba komprehensif pada tahun berjalan. Namun pada kasus ini, kerugian yang diperolehnya. Oleh karenanya, apabila kerugian semakin tinggi pada penghasilan komprehensif lain, maka laba yang diatribusikan pun akan semakin menurun kepada pemegang saham dan kepentingan non-pengendali. Dampak implementasi terhadap laporan laba rugi perusahaan, yaitu laba sebelum pajak dan beban operasional, adalah dampak dari penerapan PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2013, di mana mengalami perubahan perhitungan bunga dengan PSAK sebelumnya yang direvisi pada tahun 2010. PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2010 menggunakan perhitungan biaya bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program yang dipisah pada tingkat bunga yang berbeda. Sementara pada PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2013 menggunakan tingkat bunga yang sama. Untuk dampak pada beban operasional pada PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2013 mencakup imbalan kerja karyawan, di mana terdapat perubahan perhitungan bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program. Hal ini berakibat pada kenaikan dan penurunan beban operasional yang memberikan dampak pada laba sebelum pajak. Selain perhitungan bunga dan hasil dari aset program yang berubah, pengakuan keuntungan dan kerugian yang diakui juga berubah, yakni keuntungan dan kerugian harus langsung diakui pada saat pelaporan laba rugi.
Pengakuan ini mempengaruhi laba sebelum pajak yang berakibat pada peningkatan ataupun penurunan laba sebelum pajak. Adanya peningkatan ataupun penurunan laba sebelum pajak berimbas pada pemegang saham dan kepentingan non-pengendali lagi, di mana laba yang semakin meningkat akan menimbulkan kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja manajemen perusahaan pun baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila laba menurun, maka kepercayaan pemegang saham pun akan berkurang. Pemegang saham dan calon investor yang akan masuk bisa memilih untuk tetap melanjutkan keputusannya bergabung dengan perusahaan apabila labanya meningkat, dan bisa berhenti ataupun tidak masuk ke dalam perusahaan apabila laba perusahaan menurun. Penerapan PSAK 24 yang memunculkan akun-akun yang belum diakui dan memunculkan ayat jurnal yang berkaitan dengan pengakuan tersebut bisa dicontohkan dengan pengakuan biaya pensiun yang diakui secara langsung sebagai pendapatan aktuarial pada pendapatan komprehensif lain yang akan memunculkan ayat jurnal, misalnya beban pensiun, pendapatan komprehensif lain pada kas dan liabilitas. Dari kelima dampak penerapan PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2013 dapat ditarik 4 kesimpulan. Yang pertama adalah pengimplementasian PSAK 24 mempengaruhi pendapatan komprehensif lain dari aspek pengakuan, yang mana pembebanan keuntungan dan kerugian aktuarial secara langsung dibebankan pada pendapatan komprehensif. Sementara pada PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2010, perusahaan membebankan keuntungan dan kerugian aktuarial pada laba rugi dengan menggunakan pendekatan koridor. Simpulan yang kedua adalah implementasi PSAK 24 mempengaruhi laba sebelum pajak bila kita lihat dari aspek pengukuran, di mana perubahan komponen kewajiban imbalan kerja dan aset program seperti biaya jasa dan komponen perhitungan bunga, yang mana itu adalah penghapusan konsep hasil yang diharapkan dari aset program. Simpulan yang ketiga adalah penerapan PSAK 24 yang telah direvisi pada tahun 2013 mempengaruhi beban operasional bila kita lihat dari aspek pengukuran. Dan simpulan yang terakhir adalah penerapan PSAK 24 yang direvisi pada tahun 2013 berhubungan dengan aspek penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Demikianlah hasil dari presentasi yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.